Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ashabal fadail ulama anal kiram, wabil khusus Ki Haji Badruddin Syatibi murabil ma'had tahfidzul Quran al-islah Kadilangu sekaligus Rois Syuriah MBCNU Kecamatan Terangkil, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Ki Haji Said Asrori, salah satu Wakil Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ki Haji Abdul Ghafur Maimun, Bapak Dr. Suhadi, Ketua PCNU Kabupaten Pati Pak Kiai Yusuf Hasim, Ketua Fatayat, Ketua RMI, ini ada Wakil Rois Syuriah Kiai Haji Abdul Majid, Ketua Tanfidiyah MBCNU Pak Kiai Haji Ahmad Sya'roni, Ketua Tanfidiyah MBCNU Wedari Jaksa Pak Haji Nabhan Ulin Nulha, semua yang hadir yang berbahagia, Kiai Haji Liwauddin Ketua RMI yang berbahagia. Saya akan berbicara 3 hal saja karena banyak yang mau saya sampaikan sudah dihabisi sama Gus Ghafur. Yang pertama, saya ingin berbicara tentang relasi agama dan negara. Relasi agama dan negara itu ada 3 hal. Yang pertama, integrasi atau penyatuan agama dan negara. Sebagaimana kita tahu pada era Khulafaur Rasyidun, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan lain-lain, di mana instrumen negara dan itu betul-betul mengatur semua sendi-sendi kehidupan. Salah satu kitab yang populer di pesantren tetapi belum banyak kiai yang membaca, salah satunya adalah Kiai Sahal, yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jelas di situ diterangkan bahwa al-imamah maudhu'atun li khilafatin nubuwah, bahwa politik dengan instrumen pemimpin itu memang tugas utamanya adalah melanjutkan tugas kenabian dalam 2 hal. Satu adalah fi khirasatiddin, bagaimana menjaga eksistensi agama. Yang kedua adalah siasatud dunia, bagaimana mengembangkan potensi ekonomi, pendidikan, sosial, politik dan lain-lain. Artinya khazanah kebanyakan pesantren di kita, ya, bukan pesantrennya Gus Ghafur yang di Mesir, bukan, tapi pesantren pada umumnya, pesantren kita ini itu larinya adalah kepada integrasi agama dan negara. Baksul Masail yang kita adakan di Tengbriki termasuk aktif Gus, niki Mbah Yai Abdul Majid komandannya, itu kalau mau jujur ya ada dimensi, mohon maaf, islamisasi. Apa yang kemudian kita lakukan itu ada tendensi teksnya di dalam Kutubut Turaf. Yang kedua, relasi agama dan negara itu sekularistik. Agama ya berada di ruang sendiri, dunia berada di ruang sendiri. Yang paling terkenal yang tadi disampaikan oleh Kiai Said Asrori adalah eksperimentasi dari Turki, dimana kalau kita ingin maju kita harus membuang agama, kita harus mengikuti model Eropa, karena agama adalah, mohon maaf, candu bagi kehidupan. Nah, yang ketiga, ini yang sering didawuhkan sama Gus Dur di banyak tulisannya, dan saya mengikuti ketika masih jadi santri di Jombang, ketika beliau berpolemik dengan adiknya Gus Solah di Jawa Pos, karena salah satu platform PKB itu tidak ada formalisme agama. Beliau nulis di Jawa Pos, ditanggapi sama adiknya, ditulis terus sampai berulang-ulang. Gus Dur lebih suka relasi agama dan negara ini relasi yang sifatnya sinergi, sifatnya simbiosis mutualisme, saling mengisi.
Secara formalitas Indonesia bukan negara agama, tetapi substansi nilai-nilai amaliyah yaumiyah kita tidak bisa dilepaskan dari agama. Gus Dur dan tokoh-tokoh kita cenderung kepada relasi yang ketiga ini, bukan relasi yang formalistik integralistik, bukan relasi yang sekularistik, tetapi relasi yang simbiosis mutualisme, yang nopo nggih bahasa Eropa nggih nopo saling mengisi, saling, dan banyak undang-undang kita. Kalau Gus Solah itu kan ketika berargumentasi dengan Gus Dur di Jawa Pos itu, coba lihat undang-undang wakaf, coba lihat undang-undang haji umroh, coba lihat undang-undang zakat, itu kan salah satu bentuk formalisasi syariat Islam. Tetapi Gus Dur tetap kekeh di dalam tulisan itu bahwa itu adalah salah satu substansialisasi dari nilai-nilai agama di ruang publik yang diformalisasikan oleh negara. Yang kedua, saya tuh heran begini, kalau khazanah pesantren itu bernada integrasi tadi, menyatukan agama dan negara, tetapi ulama-ulama kita itu ulama-ulama yang spektakuler, beyond the text, melampaui teks yang dibaca di pesantren. Nopo ingkang dipun dawuhaken Kiai Said Asrori misalnya, Kiai Haji Ahmad Siddiq itu eksponen utama yang menerima Pancasila, bersama tentu dengan Gus Dur dan Kiai kita Kiai Sahal Mahfud, salah satu eksponen ketika Pancasila itu dikokohkan di muktamar di Situbondo. Kiai Ahmad Siddiq juga punya pemikiran yang jenius ya, trilogi ukhuwah, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Gus Dur punya pemikiran yang luar biasa, namanya pribumisasi Islam. Kemudian kiai kita Kiai Sahal juga punya pemikiran yang luar biasa yang dikenal dengan terminologi fikih sosial. Artinya pemikiran ulama kita itu pemikiran yang sangat nasionalistik. Kita lihat misalnya Nahdlatul Ulama pada muktamar ke-11 di Banjarmasin, saya lihat tadi di Ahkamul Fuqaha tahun 36, itu secara formal meneguhkan bahwa posisi negara kita ini adalah negara Islam yang wajib diberlakukan hukum-hukum Islam. Tetapi kemudian asyarih atau asyarihun, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Said dan lain-lain itu mengartikan Islam di situ secara bahasa. Islam itu ya maknanya ya Darussalam, kan salam, akar katanya kan sama ya, salimah ya salam, pokoknya intinya salam. Jadi agama yang membawa perdamaian, agama yang membuat rekonsiliasi, bukan agama yang memecahkan. Kita tahu misalnya Presiden Soekarno di saat terjadi krisis legitimasi politik diberikan gelar kalau tidak salah Kiai Wahab dengan Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Yang kita peringati Hari Santri Hadratus Syekh Kiai Hashim itu juga dari khazanah pesantren. Di kitab-kitab pesantren kita baca seperti itu. Mempertahankan negara dari serangan musuh itu hukumnya fardu ain ingda khalub biladana lah, gitulah kalau di Fathul Mu'in itu. Jadi pemikiran ulama-ulama kita ini luar biasa, sedangkan khazanah pesantren yang kita baca kalau tidak difahami oleh ulama kita itu nanti bisa cenderung kepada fundamentalisme agama, artinya memahami agama secara tekstual, formalistik, intinya adalah memperjuangkan khilafah Islamiyah. Oleh karena itu menurut saya salah satu karakteristik utama Nahdlatul Ulama adalah al-muwazanah baina nususis syariah wa maqasidis syariah. Jadi keseimbangan atau menggabungkan antara nas-nas fikih nususis syariah dengan maqasidus syariah. Saya kira itu kata kuncinya, sehingga ulama-ulama kita tidak terjebak dan pemikirannya bisa menjadi problem solving,
pemikirannya Gus Mus, mohon maaf pemikirannya Mbah Yai Maimun Zubair. Itu kalau kita cari di kitab kuning kan tidak mudah. Mbah Mun kan dawuh PBNU niku napa niku Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Undang-Undang Dasar, itu kan harga mati. Niku cupi imaji di Basul Masailno. Niku saking kitab nopo mawon niku kalau kita Basul Masailan. Tapi istihad kreatif ulama-ulama kita itu berhasil membuat bangsa ini itu terintegrasi, artinya tidak meminimalisir potensi disintegrasi. Yang terakhir, saya sudah nulis makalah panjang sebenarnya Gus, keranten pengangguran Gus, ada 17 halaman, tapi saya tanya panitia mau nek difotokopi nggak ada duit. Ya memang pekerjaannya penulis daripada nganggur. Saya di sini memberikan contoh kiai kita, Rois Am kita, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, karena saya baru melakukan riset baru saja tentang beliau, bagaimana beliau membumikan pluralitas agama. Di sini banyak sekali fakta-fakta yang unik. Saya contohkan salah satu saja. Mbah Sahal niku muridipun Mbah Zubair, Kiai kawula Mbah Fayumi Munji nggih muridipun Mbah Zubair, terus kula mboten kepenak kali Gus Gofur nih. Terus Mbah Sahal niku salah satu contohnya nggih. Pernah ada seorang bule mengajar di Matoliul Falah dan di pondok pesantren beliau di Maslakul Huda selama kurang lebih 3 tahun. Saya wawancara dengan banyak orang, dengan keluarga dalam. Bagaimana respon para kiai? Ya ada yang tidak senang, ada yang senang. Katanya kan the right man on the right place, artinya bule ini tidak hanya mengajar di Matul Falah dan di pondok, tapi juga terlibat dalam BPPM. Ini Mbah Majid salah satu aktivisnya, Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, juga mendesain bagaimana pesantren punya fungsi transformasi sosial ekonomi. Wonten kiai sepuh ingkang saya wawancarai nggih ladi nyuwun sewu nggih ladi suudon. Mosok ada kiai yang terpengaruh dengan bule, dengan non muslim. Bule ini non muslim, bule yang non muslim kalau tidak salah dari Perancis gitu. Ada namanya di sini. Yang kedua, Mbah Sahal niku punya banyak teman Cina dan bekerja sama dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Pada sangat salah satunya kalau di Pati namanya Pak Sudamek. Di sini juga ada beberapa yang saya sebut. Beliau tidak hanya sekedar memahami pluralitas secara pasif dalam bahasanya Cak Nur, tapi pluralitas secara aktif. Ya memahami bahwa pluralitas itu sunnatullah, tapi juga memanfaatkan pluralitas itu untuk bekerja sama fi majalil muamalat, la fi majalil ibadat, dalam konteks bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat. Karena memang salah satu distingsi Mbah Sahal dengan fikih sosialnya adalah bagaimana Islam ini atau bagaimana fikih ini bisa memberikan kontribusi real bagi penyelesaian problem-problem kemiskinan, problem-problem napa niki keterbelakangan, problem-problem kemunduran umat Islam. Kula nate pireng piyambak niki mungkin tidak dalam konteks kanu nggih non muslim. Pernah Mbah Sahal niku dipun rawuhi kiai se-Jawa Timur. Kula ditelepon kalih kiai kawula dari Jombang, "Jamal melok nggih." Saya ikut pertemuan se-Jawa Timur. Mbah Sahal niku disuwuni fatwa. Yai dos pundi niku fatwa tentang Syiah di Jawa Timur. Semua ulama di Jawa Timur itu menunggu Kiai Sahal, tapi minal awal ilal akhir beliau candle, mboten jawab blas. Candle langsung Al-Fatihah. Fatihah selesai terus kita keluar. Kiai Jawa Timur niku do grundel. Wih iki waduh-waduh kok jawatan kok tekan kuajen malah merantok jawaban. Tapi kita bayangkan ketika ketua umum PBNU, ketika ketua umum MUI dan Rois Am ini mengeluarkan fatwa yang berbau sektarian, yang berbau hizbiyah, artinya
Syiah sesat misalnya, yang diinginkan ulama itu begitu, Syiah sesat gitu. Tapi Mbah Hasan mboten dawuh blas, mboten dawuh, mboten nanggapi sama sekali. Dan akhirnya nggih nikulah ulama-ulama kita fatwa dan apa namanya haliyah betul-betul napa niku menuntun umat, membawa kesejukan umat. Sehingga ya dalam konteks ini kita mendukung larangan Ketua Umum PBNU ketika Rakernas LDNU itu kemudian secara eksplisit mengkafirkan atau menyesatkan salah satu golongan. Niku yang saya sendiri saksikan, derek menyaksikan bagaimana Kiai Sahal menampilkan diri sebagai ulama yang dawuhnya Gus Mus yang zurunal ummah bi aini rahmah, yang betul-betul tidak membawa napa niki an-niza, tidak membawa konflik horizontal yang apa namanya harganya mahal. Kalau sudah terjadi konflik horizontal niku masya Allah, kados ngendikane Gus Sadid wingi teng Pakis, masya Allah kalau ada konflik horizontal itu sulit untuk kita sulit untuk kita kendalikan, sulit untuk kita pagari karena berbagai macam kepentingan. Saya kira itu mungkin sudah saatnya pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama ini ya tidak hanya berbicara tentang ibadah atau muamalah, tapi juga kiai-kiainya harus balah ahkam sultaniyah dan lain-lain. Saya kira selama saya di kajen itu ya baru Mbah Sahal niku ingkang maos al-ahkam as-sultaniyah. Kalau kiai-kiai yang lain ya kebanyakan kitab yang diwaos nggih fikih, usul fikih, tauhid dan lain-lain sebagaimana kita tahu. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.